Wana TV, media informasi Jembrana. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, saya Lani Meliana dari Jimbar Wana TV Channel. Kita berjumpa di acara perdana Bupati Jembrana Menyapa. Tentunya 26 Februari 2021 merupakan hari istimewa bagi masyarakat Jembrana tercinta. Karena pada hari tersebut telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Jembrana periode 2021-2024, yaitu Bapak Inengah Tambo SH sebagai Bupati Jembrana dan Bapak Gede Ngurah Patriana Krishna STMT sebagai Wakil Bupati Jembrana. Dan di hari ini pula yang begitu spesial 4 Maret 2021 sudah hadir bersama kami Bupati Jembrana Bapak Inengah Tambo SH di acara sekali lagi perdana Bupati Jembrana Menyapa. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Bupati. Swastiastu, ya selamat pagi. Kabarnya Pak sampai detik ini setelah pelantikan seminggu yang lalu hampir? Sehat, Astungkar. Sehat, Astungkar ya Pak ya. Kemudian di tayangan perdana ini Pak, terlebih dahulu saya atas nama Jimbar Wana TV Channel mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Inengah Tambo SH dan Bapak Gede Ngurah Patriana Krishna paket tepat sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2024. Kemudian di acara Bupati Jembrana Menyapa, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Bupati nggak ingin menyampaikan segala sesuatunya untuk masyarakat Jembrana. Silakan Pak. Ya. Baik, sebelum saya mulai, izin saya akan membuka masker. Ya, terima kasih Jembrana TV Channel, gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jembrana, ya, atas partisipasi pemilihan Pilkada Bupati 2020, ya, berjalan dengan damai dan aman, ya. Kemudian hari ini kita mari menyongsong Jembrana ke depan. Tidak ada lagi sekat-sekat di antara kita. Kita satu, kita anak Jembrana. Mohon izin saya sampaikan dengan semangat yang luar biasa ini, mari kita sama-sama jaga kesehatan, ya, selalu semangat, selalu kreatif. Karena ekonomi kita susah hari ini, adanya pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, saya sebagai Bupati Jembrana mengajak selalu berpikir sehat, ya, selalu kita bekerja semangat. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Kemudian di begitu banyaknya aktivitas dan acara yang begitu padat ya Pak ya, setelah pelantikan tentunya jadi masyarakat ingin tahu target utama di 100 hari kerja kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Pak. Ya, baik. Banyak hal yang kita menjadi prioritas kita, ya, dalam suasana COVID ini tentunya kembali. Memang COVID-19 inilah bagaimana penuntasan kita di sini. Ketahanan pangan kita harus terjaga. Masyarakat ini harus tetap berjalan, ya. Walaupun kita dalam kondisi tekanan yang luar biasa. Nah itu cara-cara yang kita pakai, kita punya sumber daya yang luar biasa, Astungkar di Jembrana. Kita punya sektor pertanian dan peternakan yang sangat-sangat menjanjikan, ya, hari ini. Dan juga sektor perikanan. Kita punya batas wilayah dari ujung ke ujung adalah bibir pantai, wilayah pantai yang sangat luar biasa dan ikannya yang melimpah, gitu ya. Nah itu bagian daripada satu kondisi yang bisa membuat kita sampai saat ini masih bisa bertahan bagus, sustainable, gitu ya, yaitu. Nah itu ke depan saya akan bekerja keras bagaimana hari ini stabilisasi daripada akhir daripada cerita pertanian, peternakan, perikanan itu di harga terakhir pasca panen, ya. Semoga itu bisa kita perbaiki dari sebelumnya sehingga petani tidak merasa rugi dan dari hasil jual harga panen.
Ya, itu target utama di 100 hari kerja. Ya, termasuk juga kita berpikir bagaimana sekarang anak muda kita. Anak muda kita ini banyak sekali ya, yang kemarin memang anak muda Jemberana ini anak muda yang gagah dan berani ya. Berprestasi juga ya Pak? Iya, luar biasa. Mereka sangat Antusias Pak? begini, maksud saya begini, mereka sangat luar biasa kemandiriannya. Dia berani merantau, bekerja di luar ya, semangatnya tinggi ya, mengeksploitasi diri gitu ya. Jadi banyak anak-anak muda kita yang berprestasi. Tetapi hari ini memang karena suasana global ya, dunia, mereka pulang kembali ke kampung gitu. Nah, dengan situasi pulang kampung ini, mereka anak-anak muda yang berbakat, berprestasi ini, kita mesti harus jangan patahkan semangat mereka, gitu loh, ya. Jadi kita mesti harus bangun semangatnya dia kembali bahwa ekonomi ini pasti akan bangkit, ya. Situasi ini semua mengalami goncangan. Tidak hanya anak muda, tidak hanya kita di Bali, di Jemberana, tapi seluruh dunia, ya. Nah, untuk itu saya telah merancang untuk ada semacam ruang diskusi. Kita akan bangun hub ya. Bagaimana di hub itu untuk startup ya. Jadi ada semacam ruang diskusi, ada semacam ruang bagaimana hasil inovatif dari inovasinya mereka itu bisa kita publikasikan, bisa kita carikan pasar ya. Di sini dalam situasi Covid ini mungkin pasar Jemberana tidak akan bisa memenuhi itu. Karena mereka sekarang ini dalam kondisi yang di rumah ini mereka kreatif menciptakan sesuatu barang-barang ya seperti souvenir apa begitu ya, kerajinan. Itu luar biasa. Yang sebelumnya tidak terpikirkan. Tidak ya? terpikirkan. Jadi dengan adanya COVID, sisi positifnya yang bisa kita petik adalah menemukan kreatif ya Pak? Ya, bukan kreatif. Itu luar biasa. Nah ini tapi penyalurannya nggak bisa. Ini personal brandingnya nggak ada. Ya itu yang kita bantu. Dan kemudian kita akan atur. Kita punya plot ya, gedung plot yang mewah. Itu kemarin saya sudah datang di situ. Dan ternyata kemarin juga kita ketemu dengan anak-anak muda yang berbakat. Apa yang mereka sampaikan, apa yang sudah mereka lakukan, inovasinya luar biasa. Dan itu kita dukung sekarang, bagaimana mereka menjadi contoh-contoh anak muda yang kreatif Jemberana, gitu ya. Sehingga anak muda yang sekarang mungkin patah semangat, ya, saya hanya kurang bergaul di sini aja. Jadi kita buatkan hub, ruang pertemuan, diskusi itu. Nanti kita akan support, ya. Kita juga barusan kita sudah bicarakan juga dengan SKPD terkait bagaimana caranya plot ini sebagai satu tempat ya hubnya di situ untuk menciptakan daripada kemandirian daripada anak-anak muda Jemberana. Basicnya di sana tempat kumpulnya istilahnya ya Pak ya. Ya, ini menarik sekali. Saya tertarik dengan masalah SDM anak mudanya. Mungkin dari sebagian masyarakat pada umumnya banyak yang menilai bahwa kalau anak muda itu kebanyakan hal-hal yang kurang baik atau mengarah yang ke negatif. Jadi jawaban Bapak Bupati tadi menunjukkan ke masyarakat juga bahwa banyak sekali anak muda di Jemberana yang berprestasi seperti itu Pak. Iya, memang nyatanya anak-anak muda kita itu. Tapi selama ini kan ke depan ini kita mesti harus banyak merangkul mereka. Ada ruang diskusi antara bupati dengan anak muda ini. Gitu. Nah, mereka butuh seperti anak kita sendiri di rumah. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita nggak diajak bernyapa, diajak diskusi, ya mereka akan liar kan gitu ya. Kurang komunikasi. Kurang komunikasi. Jadi hari ini saya akan dekat, mungkin 1 bulan 2 kali lah kita ketemu, ngopi bareng, duduk diskusi apa sih masalah kamu ya. Jadi kemarin saya sudah tangkap itu ya. Jadi masalah yang luar biasa itu satu, mereka nggak ada ruang ya. Mereka pinginnya selalu diajak diskusi ya, curhatnya mereka itu banyak, kita harus tampung ya. Dan mereka ternyata punya kemampuan yang luar biasa pastinya Pak ya, untuk mengangkat Jemberana ya Pak ya. Cuma kita sekarang bagaimana satu, kalau sisi hasil produk kreativitas mereka tidak punya packaging, tidak punya market, ya kan? Nah ini yang kita, disinilah peran kita, ya mensupport mereka. Ya hub itu nanti, di plot itu nanti
kita akan sediakan sebagai semacam tempat digital marketingnya di situ. Ya, di situ akan ada exhibition. Ya, jadi setiap hari kita akan exhibition dan saya juga akan mengharapkan anak-anak muda SMA sekarang, ya, kalau lagi jam olahraga mungkin karena hari ini tidak ada lagi mereka datang ke sekolah, ya, mereka nongkrong di situlah, bertukar pikiran karena di situ akan nanti ada ruang kreatifnya. Tempat penyalurannya, Ya, boleh tempat dibilang penyaluran. seperti itu ya. Ya, menarik sekali ini Pak. Kemudian Pak, kita ini suka atau tidak suka Pak ya, faktanya memang menyakitkan. Bukan hanya Jemberana atau Bali, seluruh global seperti yang Bapak informasikan tadi, kita masih berduka di tengah pandemi COVID-19. Dan kemarin 2 Maret itu kita sudah ulang tahun atau merayakan yang pertama Pak. Jangan sampai yang kedua ya Pak ya. Setelah Bapak Presiden Joko Widodo tentunya mengumumkan atau menginformasikan bahwa ada masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19. Nah, ini kan lagi sedang nge-hit atau nge-trend dibilang ya Pak ya, COVID-19 ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kami dan masyarakat Jemberana pastinya Pak ya, di era kepemimpinan 100 hari kerja, salah satunya tadi yang sudah Bapak paparkan juga, termasuk adakah langkah konkret dan strategi yang dilakukan dalam rangka tentunya penanganan penyebaran COVID-19 di Jemberana pada khususnya Pak? Ya baik, saya sudah melakukan kunjungan ke rumah sakit juga, ya, bagaimana memberikan pelayanan yang ekstra istimewa terhadap teman-teman kita yang terjangkit COVID-19, termasuk juga yang hari ini mengalami yang dirawat di isolasi di Hotel Jimbarwana, ya. Nah, kemudian langkah saya yaitu satu, juga sudah berkunjung ke beberapa desa, ya. Sudah ada 5 desa yang kita kunjungi dan hari ini kita juga berkunjung ke 5 desa dalam rangka penyaluran sembako juga, bantuan itu, tetapi bukan itu esensinya. Saya juga kemarin saya deklarasikan bahwa bagaimana karena kita penerima sembako itulah semua korban yang sudah pernah mengalami COVID, Terpapar ya Pak ya, terpapar. Jadi saya sarankan kepada mereka, hari ini pun saya akan deklarasikan seluruh penderita COVID itu yang sudah sehat membuat testimoni, ya. Jadi kalau kemarin mungkin himbauan bupati nggak mau, masyarakat masih sepelekan, mengabaikan, ya, seperti mengabaikan, itu ya Pak ya. ada himbauan gubernur juga masih mengabaikan. Hari ini saya minta seluruh teman-teman yang terjangkit, ya, COVID-19, testimoni lah, buat video. Ya, jadi bagaimana menderitanya, bagaimana beban psikologisnya terhadap penyakit COVID-19 itu. Apa yang dirasakan juga ya Iya, Pak ya? nah itu termasuk lah ekonomi mereka di rumah, anak-anak ada yang ngurus, kan? Iya. Kalau memang bapaknya yang kena, ya kan? Kemudian Itu diisolasikan, tidak bisa diisolasikan, beraktivitas nggak Pak ada ya? aktivitas, nggak ada komunikasi dengan yang lain. Mereka seperti dibuang, dikucilkan. Ini kan penyakit yang dahsyat nih, ya kan? Dan mereka 14 hari juga loh, ya kan? Bayangkan 14 hari kita Nggak ngapa-ngapain ya Pak ya? Nggak bersosialisasi Pak ya? Iya, ini kan kalau saya sih sangat menderita seperti ya? itu, ya. Nah itu. Nah ini saya pingin ada testimoni, ya. Mudah-mudahan karena testimoni yang penderita yang sudah mengalami, masyarakat akan sadar. Terenyuh gitu Pak ya? Terenyuh, oh benar, saya harus jaga, gitu loh. Saya harus merespon nih program pemerintah, dan untuk itu saya instruksikan kepada seluruh desa, Iya. ya, tim Satgas Covid ke desa harus standby masker, standby hand sanitizer, ya, dan selalu mengadakan razia. Iya. Setiap masyarakat yang lewat tanpa masker, kasih masker. Setiap masyarakat yang melakukan hajatan, datangi, ya, lakukan prokes di situ, gitu. Nah ini memang harus rajin, ya. Harus intensif ya Pak harus ya? intensif. Kemarin saya sudah di tanggal 1 saya turun, tanggal 2 saya turun, hari ini juga saya turun. Itu memang harus saya terus turun ini. Jadi saya terus harus mengingatkan ini, ya. Mudah-mudahan lah dengan upaya-upaya konkret yang kita lakukan, ya, masyarakat menjadi benar-benar menjaga. Ya. Ini penyakit ini bisa dikurangi dengan kesadaran pribadi. Iya.
ya kan? Iya, Pak. Ya, nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Kita sehat pun hari ini. Bisa Ya, saja karena terpapar kita ya, Pak, ya? bergaul bebas, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, kena, ya kan? Tapi kalau kita sudah disiplin, pakai masker, ya, cuci tangan, dan jaga jarak, udah aman, begitu. Itu aja modalnya. Nah, ini memang tren baru hidup kita. Kita harus memang patuh. Mau tidak mau ya, suka tidak Kalau suka. nggak mau, kalau you mau sakit, ya udah. Silakan apa ya? Gitu, Pak, ya? Silakan abaikan itu. Jika sehat, taati. Ya, taati. Nah, ini gampang sekali Ya, kan? gampang ya, Pak. Ya, itu gampang sekali gitu loh, simpel gitu. Simpel ya. Nah, makanya saya dengan terus terang saya meminta dengan hormat sekali seluruh daripada pandemi yang kena gitu ya. COVID-19, teman-teman kita ini, anak-anak kita ini, bapak-bapak kita ini, ibu-ibu kita ini mulai melakukan testimoni. Ya. Ya mudah-mudahan lah mereka merasa ada psikologis mereka akan terasa ya ikut gitulah. Ya, wah saya kalau begini takut nih, ya taat ini sekarang gitu. Dan saya harapkan ini pakai masker dan pakai cuci tangan menjadi habit ya. Karena kalau pergi tanpa masker, kok jelek rasanya, ya begitu ya. Kebiasaan dan budaya jadi, baru ya, Pak. ya, jadi ini memang bagian kelengkapan jadinya, gitu Kalau ya. kita keluar nggak pakai HP, Ya, gitu, Pak, ya? kalau dulu kita keluar tuh harus pakai jam tangan, pakai cincin, pakai kacamata, pakai helm. Sekarang tambah lagi satu, masker. Masker. Ah, Iya. ini kelengkapannya itu, ya kan sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau keluar jalan begini nggak ada masker, nggak enak. Ini ada yang kurang. Ada yang kurang. Balik lagi pulang ya. Iya, saya tertarik dengan tadi dari gagasan Bapak Pati bahwa testimoni untuk masyarakat yang pernah terpapar Ya. atau pernah menderita COVID-19 Ya. memang tidak mengenakan ya Pak ya. Ya. Ini juga terjadi pada saudara saya yang pernah mengalami. Tapi tujuannya Pak yang pasti bukan untuk membuat trauma ya Pak ya. Karena kalau trauma nanti imunnya juga menjadi semakin turun seperti itu ya. Bukan. Jadi masyarakat biar paham juga. Ya, jadi gini, himbauan gubernur, himbauan bupati juga tidak diikuti. Ya, sekarang testimoni. Orang terdekat siapa tahu Orang mempan terdekat. ya Pak ya. Satu keluarga yang sudah pernah terjangkit COVID, yang lainnya itu pasti disiplin karena merasakan. Iya. Ya, kemudian kalau sekarang ada testimoni, ya, ini bukan bukan. Sekarang saya rasa masyarakat itu karena sudah ulang tahun ini COVID-nya kan. Yang pertama. Pak. Yang pertama, jadi mereka juga tidak terlalu traumatis lah berpikir tentang COVID dalam arti begini. Tidak seawal-awal begitu Yang seremnya. sekitar begitu setahun ya. yang lalu ya Pak ya. Ketemu orang takut Ya, gitu. testimoni ini hanya tujuannya positif bagaimana mengingatkan ya bahaya COVID dan harus mulai disiplin. Iya. Ya. Iya. Itu salah satu yang diinformasikan tadi langkah konkret dan strateginya, yaitu membuat testimoni terhadap masyarakat yang pernah terpapar positif COVID-19. Kemudian Pak, adakah langkah konkret lainnya yang jadi masyarakat ingin tahu nih di seminggu kemarin sudah dari tanggal 26 sampai detik ini langkah-langkah apa lagi yang sudah dilakukan dan tentunya akan dilakukan di 100 hari pertama kerja dalam rangka penanganan COVID-19 ini Pak? Ya, kami juga tentunya tidak bisa melarang masyarakat untuk melakukan pekerjaan. Iya. Ya, silahkan ya dengan catatan itu tadi jaga kesehatan, ikuti prokesnya itu. Itu bagian daripada langkah-langkah juga yang kami lakukan. Nah, kemudian hal-hal lain yang kita lakukan juga untuk 100 hari kerja kita ini. Hari ini kita sudah rapat juga dengan seluruh SKPD bagaimana peran SKPD juga di sini, masing-masing SKPD dengan fungsinya masing-masing. Jangan hanya duduk di meja, ya. Implementasikan ke bawah, datang ke masyarakat, ajari masyarakat bagaimana kalau umpamanya SKPD di sisi dinas perindustrian datang, ya. Ajari masyarakat satu tentang bagaimana berjualan yang bersih, yang sehat, ya. Yang kemudian juga bisa harus dikunjungi, dimaksimalkan gitu ya. Kemudian saya juga ingin di sisi ASN ini, pegawai negeri kita ini semangat ya. Dalam siswana COVID ini yang serba anggaran serba disiapkan, tetapi kita harus merasakan kita sudah astung karo nih.
sebagai pegawai negeri sipil ya kan, Iya. daripada masyarakat yang harus luar biasa hari ini. Agar Ya. tidak ikut berempati Pak ya. Harus ada empatinya itu. Saya inginkan semuanya seperti itu. Jadi ada empati itu bagaimana caranya kerja dengan baik. Ya, ayomi masyarakat, layani masyarakat dengan baik. Iya. Iya. Kemudian itu yang kedua. Kemudian untuk yang di pelayanan rumah sakit umum negara sendiri Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti yang diinformasikan juga, ada layanan swab PCR yang Ya, kita mandiri Pak. Ya sesuai dengan program saya, gitu ya. Tunggara hari Jumat ini ada penyerahan satu buah unit mobil ya dari CSR-nya Bank BPD. Jadi kita terima kasih untuk bantuan Bank BPD dan langsung nanti kita akan fungsikan sebagai mobile PCR ya, PESLAB itu ya. Jadi kita akan jemput bola nih masyarakat. Jadi anggaplah sekarang tracking kita di sini, kita langsung tracking di situ ya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa tahu jelas ya di mana sumber-sumber virusnya ini ya itu. Dan ini akan saya maksimalkan itu ya, dan juga akan harus berfungsi dari sisi manfaatnya gitu, ya. Dan hari ini pun juga kita sudah di rumah sakit. Kemarin saya sudah datang ke rumah sakit sendiri bagaimana memberikan pelayanan terhadap satu pelayanan rumah sakit ruang yang khusus untuk saudara-saudara kita yang terjangkit COVID dengan pasien-pasien umum biasa. Ya, jadi harus sterilisasinya ya, di bidang satuan medisnya juga kita juga kasih semangat kemarin dan luar biasa, udah bagus. Dan saya pastikan pasti menurun karena semangat ini disambut dengan baik itu di Satgas Gotong Royongnya. Jadi semua elemen yang menjaga ini adalah semangatnya sekarang luar biasa. Ini tertarik dengan semangat, karena ini Ya. dengan semangat yang tinggi, salah satu trik dan senjata kita agar bisa melawan COVID juga Pak, Iya. dari dalam ya Pak ya, sebagai imun. Saya rasa teman-teman itu, karena mereka akan berjuang di depan, di front line mereka, Garda terdepan yang juga dia ya. butuhkan itu adalah dukungan kita, bupati dalam hal ini. Saya melihat kembali teman-teman sedikit pun nggak ada keluhan, jadi luar biasa. Saya langsung ya semangat Pak. Ayo kita lawan bersama-sama. Saya semangat itu. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan satu dorongan kekuatan begitu ya. Apalagi yang kita pakai sekarang. Ya. Kalau dukungan uang, kalau mereka juga tidak menjaga semangat ini, ya juga kena. Gitu. Nggak perlu uang banyak. Nggak perlu ya. Ya. Motivasi Pak ya. Iya, motivasi, semangat dan mau taat terhadap prokes itu aja. Sangat simple gitu loh, ya. Jadi kalau mereka terkena COVID, apa mesti hati mereka dapat sembako, dapat apa, kasih. Jangan nomor duakan. Ya. Jadi memang mereka yang kena ini, saudara kita yang kena ini harus memang menjadi perhatian khusus kita. Jangan sampai mereka disia-siakan. Merasa begitu. terzolimi nanti Pak. Iya, jangan seperti itu. Jadi langsung. Saya janji hari pertama tanggal 1 sembako kita turunkan 2 hari lagi tanggal 3. Kemarin kita realisasikan. Terutama untuk yang pernah terpapar COVID-19 ini Harus Pak ya. harus itu. Iya. Dan kita hadir di situ ketemu sama mereka. Ya, saya nggak takut itu, saya peluk mereka juga. Ya, saya kasih saran semangat ya. Jadi mereka sebagai contoh sekarang kasih tahu saudara-saudara yang lain, kamu jangan gini, jangan gini, jangan gini. Saya loh, faktanya buktinya yang terjangkit, yang terpapar gitu. Jangan tiru saya. Kemarin saya lalai, tapi kamu sekarang saya kasih. Ya, salah satunya tadi yang sangat menarik sekali dan begitu istimewa ya Pak ya, tentang mobil PCR ini, yang sampai nantinya ke depannya setelah diresmikan nanti akan menjemput bola istilahnya. Bola. Ini juga menjawab pertanyaan saya sebagai masyarakat Jemberana, karena banyak sekali yang di pedesaan mungkin Pak ya merasa takut ke rumah sakit seperti itu Pak. Jadi ini solusi terbaik untuk masyarakat juga ya Pak ya? Ya, dari dulu kita canangkan memang dalam program visi misi kita. Memang kita ada mobile PESLAB gitu ya, yang PCR-nya. Ya, hari ini kita sudah jawab cukup satu dulu ya. Jadi semoga ini, dan memang harus bukan semoga, pikiran saya, menjadi jawaban daripada
keraguan, kemalasan, ketakutan, rasa was-was masyarakat. Kita hadir di situ, di masyarakat. Ayo, masyarakat. Kira-kira di mana yang OTG, itu kita tracking, jadi selesai. Langsung Ya, langsung didarangi Pak ya? Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Bupati sudah hadir dan meluangkan waktu tentunya pagi hari ini. Di closing statement di pagi hari ini di Jemberwana TV Channel Pak, di acara Bupati Jemberana Menyapa, di tayangan perdana untuk masyarakat Jemberana, tentunya adakah pesan ataupun kesan serta himbauan untuk masyarakat Jemberana terkait dengan sudah dilantiknya Bapak Bupati dan Wakil Bupati Jemberana. Kemudian yang kedua, ini banyak sekali saya minta Pak. Kemudian yang kedua adalah himbauan juga di tengah pandemi ini Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, saya tambah Pak ya. Jadi mengajak seluruh masyarakat Jemberana. Ya. Memang satu-satunya jalan kita hari ini taati aturan untuk menjaga kesehatan. Itu sangat vital karena ini global. Ya, Jemberana tidak akan bisa apa-apa kalau ini tidak segera kita hilang dari muka bumi ini. Ya, satu, di samping memang akan ada vaksin yang akan segera kita vaksin masyarakat, itu membuat kita juga optimis. Ya, tetapi kesadaran sendirilah. Lalu itu saya sebagai pribadi, sebagai bupati juga dengan Ipat juga sebagai wakil bupati melakukan inisiatif untuk membuat testimoni dari semua yang saudara-saudara kita di Jemberana yang mengalami pernah terpapar dengan COVID-19. Ya, dengan demikian harapan saya yang melihat testimoni ini merasa harus disiplin melaksanakan program kesehatan. Sebagai akhir kata, saya Tambo Ipat mohon dukungan, restu dalam suasana COVID ini. Tentunya banyak program-program pemerintah yang tentunya akan tidak maksimal, ya, kepada hal-hal yang sifatnya belum menjadi kepentingan masyarakat pada pokoknya. Tetap program-program yang kami dulukan sekalilah program yang pro rakyat. Ya, APBD kita adalah mengalami penyusutan. Ya, dan untuk itu yang fokus kita laksanakan adalah program-program pro rakyat Jemberana. Demikian yang saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Bupati. Nah, pemirsa, demikianlah bincang singkat kita hari ini bersama Bupati Jemberana, Bapak Inengah Tambo SH. Tentunya besar harapan kita semua yang beliau sampaikan hari ini bermanfaat. Dan tentunya kami Jemberwana TV Channel akan selalu menyampaikan informasi terupdate dari Bupati Jemberana dan Wakil Bupati Jemberana periode 2021 sampai dengan 2024. Akhir kata, mengutip yang disampaikan beliau di setiap kesempatan dan kunjungan, kompak, semangat, dan jaga kesehatan. Saya Lani Meliana beserta Bapak Bupati Inengah Tambo SH pamit undur. Mohon maaf bila ada salah kata. Om Santi 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 Om. Jemberwana TV, media informasi Jemberana.